Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Sulsiana dari kelompok 8 tutorial penelitian operasional 2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ECPM dan PERT menggunakan software RStudio dan POMKM. Baik, sebelum kita mulai menyelesaikannya menggunakan software RStudio dan POMKM, di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Untuk soalnya itu, sebuah perusahaan besar sedang mengembangkan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP untuk mengintegrasikan seluruh operasional bisnis mereka. Sistem ini akan mencakup modul keuangan, sumber daya manusia, manajemen persediaan, dan operasional lainnya. Agar proyek berjalan efisien, tim manajemen ingin menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode CPM. Nah, di sini tuh terdapat tabel yang berisi aktivitas, deskripsi pekerjaan pendahulu atau pekerjaan yang harus didahulukan, dan durasi dalam minggu. Nah, di sini kita diminta untuk tentukan jalur kritis proyek menggunakan metode CPM, dan yang kedua, hitung total waktu penyelesaian proyek. Itu untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2 adalah sebuah perusahaan otomotif sedang mengembangkan kendaraan listrik baru untuk bersaing di pasar kendaraan ramah lingkungan. Proyek ini mencakup penelitian desain, produksi, dan pengujian dengan target penyelesaian waktu 1 tahun. Manajer proyek ingin mengetahui perkiraan waktu penyelesaian menggunakan metode PERT. Nah, di sini tuh ada tabel aktivitas, deskripsi pekerjaan pendahulu. Pendahulu di sini tuh dimaksud misalkan kita untuk mengerjakan soal aktivitas B, kita harus mengerjakan aktivitas A terlebih dahulu. Terus di sini ada optimis atau waktu yang diinginkan, lalu ada waktu yang paling mungkin terjadi, sama dan waktu pesimis atau waktu yang paling lama terjadinya, oke? Nah, di sini kita diminta untuk tentukan jalur kritis proyek ini menggunakan metode PERT, dan yang kedua, hitung perkiraan waktu penyelesaian proyek menggunakan metode PERT. Software pertama yang kita gunakan adalah RStudio. Di sini kita akan mengerjakan soal nomor pertama dulu. Nah, di sini saya menyelipkan NIM terakhir saya itu 066. Nah, di sini kita akan load library. Kenapa? Karena sebelumnya kita udah install library-nya, jadi tinggal kita load. Lalu di sini kita akan run. Setelah kita atau nge-load library-nya, selanjutnya kita masukkan adalah data aktivitas dengan waktu durasinya. Nah, data aktivitas dan waktu durasi ini kita dapatkan dari soalnya. Jadi bisa kita masukkan. Lalu ini ada durasinya nih. Kita akan masukkan durasinya yaitu dalam waktu minggu. Nah, setelah itu kita akan masukkan lagi data-datanya, data defensinya. Nah, selanjutnya di sini bisa kita run. Kita akan masukkan sintaks untuk membuat grafik. Run untuk yang membuat grafik ini. Nah, di sini kan kita tahu kalau misalkan jalurnya itu panjangnya dari A ke K. Jadi di sini kita akan menentukan jalur kritisnya tuh from A to K. Jadi kita akan run juga di sini. Setelah itu kita akan menghitung jalurnya, untuk durasinya.
Di sini kita akan menentukan jalur kritis atau jalur dengan durasi terpanjang. Kita akan masukkan sintaksnya. Jadi di sini kita akan menampilkan grafiknya. Nah, kita bisa run di sini. Nah, setelah itu kita akan masukkan plotnya di sini. Kita run juga. Di sini tuh kayak size row-nya itu 0,5, berarti ukuran si panahnya itu 0,5 gitu. Nah, di sini akan ada di sebelah kanan. Jadi seperti ini ya untuk jalur kritisnya. Selanjutnya kita akan menentukan waktunya dalam minggu. Nah, di sini akan kita run. Dapat kita ketahui untuk menyelesaikan proyek ini itu membutuhkan waktu 60 minggu. Kita akan masuk ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 ini kita langsung aja masukkan sintaks untuk waktunya. Jadi kita nggak harus load library lagi karena di nomor 1 kita udah load library-nya. Jadi tinggal kita masukin aja. Itu jumlahnya disesuaikan dengan yang ada di soal ya. Nah, setelah itu masukkan waktu optimisnya. Karena kan di soal juga kita ketahui kalau misalkan ada 3 jenis waktu, yaitu optimis, most likely, dan juga pesimisnya. Jadi kita masukin satu persatu di sini. Di sini bisa kita run saja untuk data aktivitasnya ya. Selanjutnya kita akan masukkan sintaks untuk menghitung menggunakan rumus PERT-nya. Di sini tuh kita ketahui kalau misalkan itu tuh ditambah 4 dari waktu aktivitas, aktivitas optimis, aktivitas paling mungkin sampai pesimis, lalu dibagi 6. Nah, di sini kita akan masukkan definisi hubungan antar aktivitasnya gitu. Nah, di sini kita akan masukkan disesuaikan dengan yang ada di soal ya. Jadi di sini juga dipastikan kalau misalkan ini tuh udah sesuai ya, takutnya ada kesalahan.
Nah, kalau udah seperti ini bisa kita run saja. Lalu kita akan masukkan sintaks selanjutnya yaitu membuat grafik sama seperti sebelumnya. Nah, kalau kita udah nonton grafik tuh di sini kita akan menentukan jalurnya tuh ada apa aja. Nah, dapat kita ketahui kalau misalkan jalurnya tuh dari A ke L, makanya di sini kita nulisnya from A to L ya. Selanjutnya kita akan menghitung durasi untuk setiap jalur. Di sini kita akan menggunakan sum aktivitas untuk durasinya. Lalu di sini kita akan menentukan waktu kritisnya. Nah, makanya kita menggunakan critical path untuk sintaksnya. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan grafik jalur kritisnya. Di sini kita sebenarnya di sini kan kita akan menggunakan critical path kembali karena kita akan menentukan jalur kritisnya. Untuk warnanya sendiri itu disesuaikan dengan keinginan saja. Lalu di sini untuk row size-nya itu 0,5, lalu vertex size-nya 30. Setelah itu kita akan run. Nah, maka di sebelah kanan bawah ini akan ada grafik jalur kritis part-nya. Kita menampilkan grafiknya. Di sini kita akan masukkan sintaks untuk menampilkan hasilnya atau jumlah hari untuk menyelesaikan satu proyek ini. Nah, diketahui itu jumlah hari itu 208, 3333 hari atau 208 hari gitu. Baik, untuk soal nomor 2 ini kita akan mengerjakannya menggunakan POM-QM. Nah, di sini karena kita diminta untuk mencari soal dengan CPM, jadi kita akan menggunakan Project Management Part or CVM di sini, tapi kita untuk soal pertama ini kita menggunakan Single Time Estimate. Nah, setelah itu kita masukkan aja, ini disesuaikan aja sesuai kebutuhan. Terus di sini kita akan 11 number of activity disesuaikan dengan aktivitas di perusahaan tersebut. Lalu oke. Nah, setelah itu kita akan masukkan setiap waktu-waktu dalam minggu yang sesuai dari tabel soal. Nah, di sini kita akan masukkan kayak jalurnya gitu dahulunya. Nah, setelah ini akan kita solve. Nah, kalau misalkan udah kita solve tuh kita bakal tahu di sini untuk jawaban semuanya. Nah, di sini kita bisa juga melihat dalam bentuk chartnya. Nah, seperti ini untuk chartnya untuk soal nomor 1. Nah, selanjutnya kita akan ke soal nomor 2. Kita diminta untuk mengerjakan menggunakan PERT, sama aja sebenarnya menggunakan Project Management PERT or CPM. Tapi di sini kita akan menggunakan Triple Time Estimate. Ini disesuaikan aja seperti sebelumnya. Nah, di sini aktivitas di soal itu kita katakan oh ada 12. Jadi tinggal oke. Nah, setelah itu kita akan masukkan optimistic times-nya. Ini tuh semuanya dari soal ya. Nah, kalau kita udah masukin optimistic time-nya, kita akan masukin most likely time atau kemungkinan waktunya.
Nah, kalau sudah kita masukin semua, selanjutnya kita akan solve. Nah, setelah di solve tuh kita akan tahu berapa jumlahnya atau berapa nilainya. Setelah itu kita bisa lihat kalau misalkan, nah kita bisa minta solusinya kalau misalkan mau jadi chart ya. Jadi kita chart. Maka ini chart untuk soal nomor 2 atau President's Graph-nya. Penjelasan saya bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ECPM dan juga PERT menggunakan software RStudio dan POMKM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.